sekaligus sebagai teguran kepada Adam alaihissalam bahwa sekarang fase kehidupan kita berubah. Di sana menikmati, di sini harus bekerja setengah mati dan harus beribadah sampai mati. Allah SWT yang maha kaya, yang maha pemberi, yang maha memiliki, maha pemurah, berkata kepada anak Adam, "Yabna Adam, unfiq alaik." Wahai anak Adam, berinfaklah, pasti aku infak kepadamu. Allah SWT yang memberikan jaminan, berinfaklah, aku pasti berikan infak kepadamu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kekayaan Allah SWT disegambarkan dalam hadis Nabi SAW, hadis qudsi juga. Kalau seandainya jin dan manusia dari awal sampai akhir berdiri di suatu tempat di tanah lapang, lalu masing-masing meminta apa yang dia mau, apapun, lalu semuanya dikabulkan. Misalnya ini minta, apa minta antum? 100 rumah makan misalnya, dengan merek Prancis Lalita, misal. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ada dulu kawan bikin nama Dek Lapone. Dek Lapone berhenti jadi Allah musta'an. Lalu diberi. Antum minta apa? Nak jadi bupati? Diberi. Nah. Ada yang minta macam-macam, semuanya diberikan. Lalu semua itu ma yanqusu mimma indi, kata Allah, illa kama yudkhalu atau kama yudkhilu ahadukum apa namanya? Al-khaytu al-mikhyat fil bahri summa yarfa'u. Tidak mengurangi sedikit pun dari perbendaharaanku kecuali seperti seseorang memasukkan jarum ke dalam air laut, bukan air gelas. Kalau air gelas kan sedikit, air laut. Nah, yang terangkat oleh jarum itu yang terangkat oleh jarum itu jangan penjahit. Itulah yang baru terambil oleh seluruh permintaan kita itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Maka benar Nabi SAW ketika mengatakan 2 rakaat subuh itu lebih berharga dari dunia dan seisinya. Karena yang di sisi Allah abqa, lebih besar, lebih kekal. Oleh itu Nabi SAW mengatakan ma yanqusu malun min sadaqah. Harta itu tak pernah berkurang dengan sedekah. Nabi bukan hanya sekedar berbicara, Nabi langsung melaksanakan. Ketika ada yang datang kepadanya masuk Islam, tadi diceritakan oleh sahabat, di antaranya Anas bin Malik radhiyallahu taala, diberikannya seorang, yaitu satu gerombolan kambing antara 2 gunung, 1 lembah. Berapa ikut kambing lah? 1 lembah berapa ekor? Hah? 200-an. Nah, selembah sedikit, lembahnya itu 2 gunung. Yang nak pun aku balo jadi matan tu. Ya. Yang jelas ratusan kambing. Akhirnya dengan itu dia kembali kepada kaumnya, ya kaum aslimu fa inna Muhammadan a'ta ata'a man la yakhaful faqa.
wahai kaumku, masuklah ke dalam Islam, karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila memberi tak takut miskin. Itu bahasanya, tak takut miskin. Ternyata semangat yang membuat seseorang itu bisa berinfak berapapun jumlahnya adalah semangat tidak takut miskin. Kalau tak takut miskin, kan kita yang bikin masalah. Umat Islam ini pemurah-pemurah kaum muslimin. Umat Islam ni semuanya rata-rata pemurah. Kalau tak pemurah berarti ada masalah dengan Islamnya. Umat Islam pemurah. Cuman masalahnya lemah istiqahnya, lemah keyakinannya. Dia sebenarnya mau pemurah. Cuman datang datang sikap lemah. Kalau saya berikan ini, apa yang akan saya dapat nanti? Itu masalahnya. Sehingga akhirnya berhitung-hitung. Dan di saat kita berhitung-hitung, Allah Subhanahu wa taala pun berhitung. Dalam hadis Sahih Bukhari, di Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhu, Asma pernah menghitung-hitung belanja. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Asma, la tuki fayuki Allahu alayki." Jangan berhitung-hitung, nanti Allah juga berhitung-hitung padamu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu Nabi alaihi salatu wasallam bila memberi tidak takut miskin. Kita penyakitnya sekarang adalah nyala miskin juga, takut juga miskin. Dah jelas miskin. Dah jelas miskin, kok takut lagi miskin? Orang yang kaya-kaya okeylah, takut dia miskin. Ya, karena infaknya memang besar. Kan tak mungkin yang punya uang miliaran infaknya 1.000 rupiah, kan tak mungkin kan? Paling-paling 1.000. Ya, itu sedikit itu. Kalau sempat misalnya masjidnya kan nampaknya ada sempit nih kan. Kalau nak diperlapang misalnya, saya yakin yang punya miliaran tak tegah memberikan hanya 2 juta, 3 juta. Tak tegah dia. Kasihan nanti. Ya, kasihan yang macam kita-kita ini kan. Nanti kalau saya kasih sedikit, ikut-ikut bolos ada seman nanti misalnya kan. Kasihan dia. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi masalahnya kita sekarang takut miskin. Dan miskin pun masih takut miskin. Padahal kaum muslimin dan muslimat, kalau memang sudah miskin, tanggung-tanggung, miskin lebih baik, habisin aja. Allah jamin kaum muslimin dan muslimat.